Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Benif dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Luar Benfida. Yang terhormat Bapak pengurus, para dewan guru serta teman-teman saya dan keluarga saya di rumah yang saya sayangi, saya cintai serta saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Liza Bunida, saya dari kelas 9 MPS Luar Benfida. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang pokoknya tentang pelajaran IPA tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, itu pada video sebelumnya kan itu tentang struktur dan fungsi sistem pernafasan. Nah, yang kedua itu kayak organ pernafasannya. Nah, yang pertama yaitu adalah hidung. Nah, jadi hidung itu merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar kan. Nah, sehingga hidung itu dilengkapi dengan rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Terus dia juga dilengkapi dengan selaput lendir yang berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Nah, terus juga yang terakhir itu dia tuh mempunyai konka. Nah, jadi konka itu mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu darah yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Terus yang kedua itu adalah faring. Nah, jadi faring itu merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang yang disebut dengan posterior, rongga hidung hingga rongga mulut, dan di atas laring yang disebut dengan superior. Nah, dinding faring ini tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa, sehingga dia itu mempunyai kontraksi dari otot rangka yang proses tersebut itu membantu dalam proses menelan makanan. Nah, faring juga berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Terus yang ketiga yaitu adalah laring. Nah, jadi laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, epiglotis itu yaitu adalah berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu kita tuh menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Lanjut. Nah, terus ada trakea. Nah, trakea jadi di dalam trakea misalkan kayak ada udara yang telah masuk ke laring, selanjutnya itu dia tuh bakal masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea itu adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, trakea itu memiliki panjang sekitar kurang lebih itu 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya itu tersusun atas dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epithelium bersilia, dan fungsi silia pada dinding trakea itu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Lanjut. Terus ada yang kelima yaitu ada bronkus. Nah, jadi pada bagian paling dasar dari trakea, trakea itu terbagi menjadi 2 cabang. Nah, percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus, yang masing-masing bronkus itu memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, jadi struktur bronkus itu hampir sama dengan trakea, tetapi dia tuh lebih kayak sempit gitu. Nah, sedangkan bentuk tulang rawan bronkus itu tidak teratur, tapi berselang-seling dengan otot polos. Lanjut. Terus ada yang keenam itu ada bronkiolus. Ya, jadi di dalam paru-paru itu terdapat bronkus yang bercabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus, dan sehingga pada ujung-ujung bronkiolus itu terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berbanding tipis yang disebut dengan alveolus atau jamak dari alveoli. Nah, terus ada juga paru-paru. Nah, jadi paru-paru ini adalah merupakan alat pernafasan utamanya. Nah, sehingga paru-paru itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri
ataupun mau sinister yang terdiri atas dua lobus. Nah, paru-paru itu dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Nah, pleura ini berupa kantung tertutup yang berisi dengan cairan limfa dan ada juga jadi fungsi pleura ini juga untuk berfungsi. Dia tuh pleura itu berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengepisnya paru-paru. Nah, jadi dalam paru-paru itu juga terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, ini alveolus. Nah, jadi yang terakhir yaitu adalah alveolus. Nah, jadi alveolus jadi alveolus itu dinding alveolus itu tersusun atas satu lapisan jaring epitel pipi dan struktur yang demikian itu memudahkan molekul gas melaluinya. Dinding alveolus itu berbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada dalam darah. Nah, adanya gembung-gembung alveolus ini memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luar permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, mekanisme pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida itu ada dalam tekanan zat dan penyerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.